Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Berkumandang ensiklopedia budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti terus mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa. Yo ngono. Iya, selamat malam semuanya. Apa kabar? Senang sekali ya. Kita ketemu lagi di obrolan budaya RRI Net. Bersama saya Joadi Yuanda. Dan saya Anar Yangga. Yang pastinya pada malam hari ini kita senang banget mau ngobrol-ngobrol seru soal tata busana tari tradisional Jawa Timuran. Betul sekali. Itu Dan sudah ada Rina juga di situ. wow. Halo, piye kabare? Aku habis dari Bojonegoro loh. Oh, baru pulang kampung. Baru pulang kampung. Rencananya tuh mau ke Surabaya, itu mau program menguruskan badan. Ya opo aku langsing ta. Langsing. Alhamdulillah ya kurang lah itu 5 cm ya. 5 cm. Naik gunung lah Mbak ya opo sih. Tapi ada oleh-oleh apa nih dari Bojonegoro? Rina? Oleh-olehnya ya tambah gemuk ini, wong di sana itu makan terus loh Mas Jo, Oh, Mbak gitu. Ana. Kan di sana itu Waduh. kulinernya itu kan banyak banget toh. Ledre, ada ledre. Ada itu apa namanya? Apa? Jangan lodeh tewel itu loh, tapi di sana tuh lodeh tewelnya tuh lain. Kalau di sini tuh kan lodeh tewel biasa ya, pakai bumbu jadi. Kalau di sana ulekan nih, Pakai bumbu nggak jadi. nggak jadi. Ya masa sih? Maksudnya. Kalau di sana Nggak pakai jadi dimakan maksudnya. Oh, nggak jadi dimakan. Ya, Terus lagi elah. ada lontong kecap. Oh, enak sekali itu. Tapi ngomong-ngomong ya, Apa? ngomong-ngomong Bojonegoro itu kan juga salah satu daerah di Jawa Timur Iya. yang juga syarat dengan seni dan budaya, betul Ya kan? benar. Nah, itu dia. Nah, biasanya kalau di Bojonegoro itu kan ada namanya tari-tari tradisional. Iya. Ada kan? Ada. Nah, apakah di Bojonegoro juga ada yang namanya tari remo? Kalau tari Mengenal remo itu di Jawa kayaknya ada semua Mas Ada Jo. semua ya? Iya. Tapi ya itu kalau pertunjukan ludruk itu sepertinya ada tari remonya ya. Aku Gitu pernah ya? lihat di YouTube itu kayak gitu ya. Oh gitu. Iya. Nah, kebetulan sekali nih Rina dan juga Ana. Malam hari ini kita akan ajak pemirsa yang sedang menyaksikan RRI Net untuk berbicara atau ngobrol-ngobrol seputar tari tradisional ya. Tata busana tari tradisional Jawa Timuran. Pengen tahu kan? Iya itu tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol tapi nggak kita aja karena ada narasumbernya yang bakalan Nah, ngasih itu tahu dia. kita ya kan. Oke deh, ini kalau boleh kita sapa beliaunya ini, disapanya kalau tadi saya dengarnya Mas Pras gitu loh, Mas ya Pram. kan? Mas Pram, oh ya Mas Pras. Aku tadi kamu kasih tahu lewat WA gitu loh. Iya. Katanya mau ada tamu. Ya aku seneng pokoknya. Oh gitu Ganteng ya? tak? Oh ganteng. Kira-kira umurnya sama aku tuh sepadan apa enggak? Oh sepadan banget. Ayo wes. Iya. Masuk wes tak. Iya. Simpen nang WA. Iya. Iya, Ini wes. namanya Mas Pram gitu ya. Mas Kita langsung Pram. kita panggil saja langsung beliaunya. Ini dia Mas Dimas Pramuka Atmaji. Kita berikan tepuk Koreografer tangan. dan penata busana tari. Monggo. Selamat malam. Wah, Malam. ini mungkin baru pulang dari New York ya. Silakan monggo. Monggo Nggih, benar Mas Pram. silakan. Loh Mas Tuh, Jo. ya kan? Kalau dilihat kan kapelannya kan bagus toh. Ini warna hitam, saya warna hitam. Ini sisi sebelah kanan, kamu sebelah parkiran. Iya bener. Gak lucu loh. Wong aku udah macak cantik kayak gini. Siapa tahu disanding masnya. Oh, disanding Masnya. Oh, Saya sudah move on.
Mau cari penyanding yang baru. Oh, Saya suka iya, iya, gayamu iya, ya. iya, Mbak iya. Ana sudah ya, enggak usah dibahas lagi. Iya. Ya harus. Nah Lah kok ini move on nyari lagi nih gimana? Ya wes saya lanjut. ya harus. Oh, iya, nyari lagi Nah ya. kebetulan ini di sini Iya. sudah ada Mas Dimas Pramuka Atmaji. Beliau ini gak cocok kalau kita panggil bapak ya karena masih muda dan ganteng. Bukan muda, saya sudah pensiun. Jadi Loh. per April kemarin saya sudah pensiun dari ANS. ASN. Tapi kok masih muda gitu loh. Iya. Resepnya apa toh Mas? Resepnya senyum dan menari. Oh, senyum dan menari. Senyum dan menari. Lah kemarin Mas Jo. Lah kemarin aku senyum-senyum sendiri di lokno gini aku. Iya. Kan padahal aku pengen awet muda kayak Mas Pram. Tempatnya yang salah. Iya. Kamu di perapatan senyum-senyum sendiri ya. Iya, pasti. Tangkep Satpol PP kamu ya. Nah, Mas Pram atau Bapak Pram gitu ya. Mas saja, Mas Mas. aja tuh kan. Biar awet muda. Betul. Mas Pram ini punya banyak sekali prestasi. Di antaranya beliau ini pernah menjadi pemenang atau sebagai kreator terbaik tahun 2007, 2013, 2018 yang mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Begitu ya Mas Pram ya. Bukan pemenang tetapi itu memang penghargaan dari Penghargaan. Gubernur Jawa Timur Oh. di dalam bidang kreator. Jadi saya mendapatkan kreator terbaik itu pada tahun yang disebutkan tadi, Rotok ke Apal aku. 2007, 2013 sama 2018. Iya. Wow. Kemudian juga sebagai penata tari dan busana terbaik. Oh, ini ada beberapa tari kreasi dari tahun 90. Kalau busana terbaik ini kalau ini memang tari garapan baru. Jadi Oh, begitu. di tingkat nasional itu ada semacam kompetisi itu apa ya titelnya itu Tari Parade Nusantara. Tari Parade Nusantara. Jadi tahun 90 itu tari Tari Empra, iya, Empra. iya. Kemudian tahun 2006 itu ada tari Gelung Room. Geleng Room. Geleng Iya. Room. Kemudian tahun 2010 ada tari Kembang Pegon. Pegon, iya. Iya, ada 2015 ada tari Api Kayangan tuh dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro, desaku iya. itu. Inspirasi dari situ ya. Iya. Berarti Iya. ya saya ini ngimpinya mesti lihat terinspirasi saya. dari Api Kayangan memang. Iya dari pikir Api lihat Kayangan saya Bojonegoro. terinspirasi. Kalau Api Kayangan kan dari alam. Kalau kamu bukan dari alam lagi. Dari hatimu pasti. Tahu Tak ya. tebak wes. Ada juga tari Mahameru tahun 2016 begitu ya Mas Pram ya. Iya. Itu semuanya mendapatkan juara umum dan otomatis busana terbaik. Busana terbaik. Dan yang nggak kalah hebatnya adalah mendapatkan penghargaan dari Mendikbud. Iya. Nah itu tahun 2014 kemarin di bidang iya. pelestari dan pengembangan budaya bangsa. Dan ini penghargaan dalam rangka dalam acara penghargaan Maestro Seni. Iya. Maestro Seni. Maestro Seni Indonesia. Ini jadi orang-orang hebat di dunia seni, Iya. khususnya budaya, tari dan kreasi busana begitu ya. Oke, nah malam hari ini kita akan ajak pemirsa dan juga kita semuanya yang hadir di sini untuk bisa mengetahui. Nah ini ada salah satu tari tradisi dari Jawa Timur yaitu tari ngeremo Mas Pram. Iya. Nah mungkin pemirsa juga ingin mengenal seperti apakah tari ngeremo dan seperti apakah busananya. Ya kan mungkin Anda tahu nggak tari remo tuh busananya kenapa harus begitu, kenapa harus begini. Enggak Nah sih, kalau Penasaran lihat tari aku, Mas remonya Jo. sendiri sih udah pernah lihat gitu. udah pernah lihat ya, sering kita tonton. Tapi Di pagelaran-pagelaran misalnya kalau ada acara-acara di kantor pemerintahan itu biasanya dibuka sama tarian remo gitu. Oh. Bajunya Memang itu tari ya. Remo ini sebagai tari pembuka. Artinya ketika Ludruk belum tampil itu Remo mesti akan Dan terlebih acara-acara dahulu. Wayang seremoni kulit pembukaan juga, begitu. Iya. Bahkan berkembang sekarang ketika pemerintah punya hajat atau punya acara itu Remo selalu ditampilkan di depan. Tapi sebetulnya apakah filosofi tari remo itu sendiri sebagai tari pembuka Mas Pram? Iya. Iya. Betul. Karena itu tadi kembali lagi ketika ngeremo ditemukan di dalam Ludruk itu sebagai tari pembuka dan berkembang pada wayang kulit dan sebagainya sebagai tari pembuka, akhirnya ketika ada acara apapun ngeremo sebagai tari pembuka, tetapi dikemas mungkin hanya tarinya saja tidak pakai gidungan seperti yang di Ludruk atau di wayang kulit. Jadi tari remo itu identik sama ini ya. Kalau orang ngomong tari Jawa Timuran berarti ya tari remo itu gitu ya. Tapi kalau saya pernah, Penasaran aku. iya saya juga pernah baca satu artikel bahwa tari remo itu adalah tari
tentara begitu ya? Apa tari pejuang begitu? Iya, itu kepahlawanan. Kepahlawanan, Tetapi tari oke. ngremo itu ada dua, yaitu tari ngremo putra dan ngremo putri. Mungkin bisa dilihat dulu aja. Nanti Oh kita baik, bisa, nah ini kebetulan sekali. Ini yang akan kita saksikan adalah tari ngremo ngremo putri. putri. Ngeremo Putri. Baik, kita saksikan bersama pemirsa, ini dia tari ngremo putri.
Purbandari, silakan Mbak Purbandari. Ini teman saya Mas juga Mas. Oh iya, Mbak Purbandari monggo, ini Mbak, Binara, Mbak. wow pokoknya. Wow Jadi ya. penari kelas berat. Iya. Kelas berat Iya. ya. Maksudnya pengalamannya yang banyak. Sebentar Mas Jo. Iya. Ini tadi kan katanya tari remo. Gerakannya itu loh. Kok Kenapa? iwo gitu loh, tanganku mau gini. Sebentar. Tekuk ya? Ibu itu bahasa Itali. Bahasa Bojonegoro iwo. Itu kalau bahasa Indonesianya itu sulit. Sulit, ribet gitu Apa ya. ribet gitu loh. Ribet. Sampean kepingin nggak belajar Kepingin. seperti ini? Iya. Wong aku lihat aja gini loh. Ketekuk lah kayak Lah gini loh. sekarang Makanya. sekarang kalau mau pingin belajar tari ngomong Iya. masih belajar tari apa kira-kira? TikTokan. Oh, TikTok. Tari modern. Itu nanti ada saatnya sendiri kita bahas soal tari modern, tari kreasi. Ada latihannya juga. memang kalau dilihat dari Postur tubuhnya. postur tubuhnya Kayak yang Luna Maya ya Mas. bisa koprol, rodok hot. Iya, bukan cuma koprol, Wah. terus Hot itu kuat. suka yang wow. Energik Energi. gitu ya. Wong saya ikut jaranan pernah. Oh gitu. Tapi Saya jaran jadi nih. jarannya maksudnya. Oke, Mas Pram ini luar biasa sekali. Tadi kita sudah menyaksikan bersama, pemirsa juga mungkin sudah menyaksikan bagaimana Mbak Purbandari Waduh, begitu iya. sangat apa ya, piawai dan juga Lihai ya. gemulai sekali membawakan ini, termasuk tari Remo Putri. Kenapa harus dibedakan ada putra ada putri dan apa yang gitu ya. membedakan? Monggo Mas Pram. Begini, sebenarnya taring remo itu ada 4 gaya. Taring remo itu ada 4 gaya, yaitu Sawunggaling, Surabayan, Jombangan dan Malangan. Tetapi di luar itu juga masih ada beberapa, misalnya tari yang ada di Sandur Madura, tari yang ada di Pendalungan itu juga ada ngremo. Yang tadi dikatakan walaupun di Bojonegoro juga ada ngremo, tetapi yang paling populer adalah tari Sawunggaling, Surabayan, Jombangan dan Malangan. Itu sendiri ada perbedaan dan ada kesamaan. Tetapi pada dasarnya semua di dalam tata busana itu hampir sama. Jadi ada gongseng, ada sampur. Sampurnya itu mesti 2. Kalau ngremo putra. Mungkin bisa Sebentar. ditunjukkan. Ini saya akan membahas ngremo putra dulu. Oh, Remo Jadi, Putra dulu. Ngremo putra itu ada 2. Kalau ngremo putra itu sampurnya disampir atau diserimpangkan. Jadi disampirkan di pundak. Jadi pundak kanan, tapi yang bawah yang kiri di bawah. Jadi itu Diselempang pasti. gitu ya, Nggih. selempang, model selempang. Jadi ketika kalau ada perbedaan, misalnya tari Sawunggaling atau Surabayan aja ya, yang dulu yang saya saya bicarakan itu, bahwa Surabayan itu ada semacam perbedaannya, ada semacam baju itu hitam, bajunya hitam, terus pakai celana yang selutut, juga pakai keris dan sebagainya. Tetapi perbedaannya di situ yang konon baju hitam gaya kerajaan abad 18 dan beda dengan Sawunggaling. Kalau Sawunggaling itu sudah putih bajunya, sudah putih, tetap pakai kalung kace dan seperti ngremo Surabayan. Dan kalau ngremo Jombang itu bisa ngeligo itu tahu ngeligo? Enggak tahu aku. Saya enggak Ngeligo tahu. itu tidak pakai baju, tetapi pakai guluter misalnya gitu. Tapi sekarang berkembang menjadi pakai pakai baju yang rompi, yang hampir menyerupai rompi. Terus kalau ngremo Malangan itu celananya hampir sampai mata kaki. Itu ada perbedaan di sana. Tetapi secara dasar bahwa tari ngremo itu hampir semua sama. Bahwa sampur itu miwirnya di kiri, seblaknya di kanan. Tidak ada miwir yang kiri mungkin, ya. Hampir jarang ya Mbak ya. Itu. Terus kalau sekarang ngremo putri yang sudah ditampilkan oleh Mbak Purbandari ini teman saya Mas. Nggih. Dia juga penata tari handal. Artinya ketika saya menata tari, beliau mesti ikut campur. Artinya ketika campur tangannya Mbak Purbandari itu sangat luar biasa pada diri saya. Wah, luar Wah, biasa. hebat ya. Ternyata seniman hebat juga. Nah, ini kalau Remo Putri. Iya. Ya, ini Remo Putri sekarang. Oke. Kita bahas Remo Putri. Oke, Remo Putri. nanti dulu, Oh, gitu. mungkin biar penasaran juga pemirsa di rumah kan. Nah, untuk itu tetap bersama kami di Obrolan Budaya. RRI Net. Semanggi Surabaya
Wow, luar biasa Mbak Purbandari. Luar biasa. Boleh kita undang lagi untuk bergabung bersama kami boleh ya? Iya. Baik pemirsa, Ana dan juga Rina. Iya Mas Jo. Luar biasa malam hari ini kita akan habis. Monggo Mbak Purbandari, kita akan belajar atau mengetahui tentang tata busana tari tradisional yaitu remo. Ternyata yang sudah kita tahu ada 2 tari remo putra dan putri. Iya. Dan juga ada beberapa jenis tari remo. Ada 4 ya, Surabayan, kemudian Sambung Galing, Jombangan dan juga Malangan. Nah tadi sudah dijelaskan perbedaannya busananya, warnanya ya Pak ya. Mas Pram ya. Ya. Warnanya beda kalau dan bentuk kostumnya juga. Oh, warna dan juga bentuk kostum. Ada guluter yang panjang, ada guluter yang pendek dan sebagainya. Kalau terus yang, celananya pendek, ada yang kalau Malangan panjang. Oh, begitu. Mas Jo, ya. Kalau lihat dari kostumnya Ring Purbandari ini itu kan kayak payet-payet itu banyak ya tuh. Nah ini sekarang mau dijelaskan ini. Itu berapa tahun itu kayaknya. Kalau di, loh saya ini kan orangnya kan nggak telaten ya Mas Jo. Oh pakai kayak gini sudah dengkean ini ya. Wong tinggal beli kok ya bengong mayat. Lah kan berarti kan yang beli itu kan yang bikin toh. Iya betul. Itu juga salah satu, ini juga mungkin ada ceritanya dan juga filosofinya ya Mas Ram ya. Itu keunikan tersendiri. Jadi memang ketika kita melihat ya, kita awam, sebagai orang awam memandang seperti itu pasti akan, iki mayatnya gimana? Ini dondome pirang dino, berapa hari maksudnya begitu. Jadi keunikan-keunikan tari tradisional atau tari klasik itu di sana. Jadi ini tidak tidak punya pabrik. Tetapi dibuat secara manual. Secara manual artinya memang itu pekerjaan pengrajin. Handmade. Jadi, ya, dikerjakan oleh tangan itu ya. dikerjakan oleh tangan. Jadi terus arti dari itunya, gambar-gambarnya itu apa? Ini ada nama-nama. Kalau gambar itu bisa disesuaikan dengan selera. Selera. Jadi kalau yang dinamakan ilat-ilatan itu yang di depan ini. Yang di depan ini. Oh, ini ilat-ilatan. Kalau ngeremo putri pakai mekak. Jadi mekak itu yang itu ya mungkin agar pemirsa juga tahu bisa ditunjukkan mungkin di kamera gimana. Berdiri ya. Berdiri di sini. Ya monggo. Nah, kita juga pengen tahu nih ini pemirsa. Ada mekak di sini lah. Kalau ngeremo putri ada mekak, ada sabuk ebok di sini. Oh, itu sabuk ebok ya. Tapi kalau ngeremo putra biasanya sabuknya itu sabuk timang. Iya, ebek timang. Jadi terus kalau ngeremo putri itu juga rapeknya panjang selutut, belakangnya juga selutut, hampir menutupi celana montenya di sini. Terus di sini ada sembong. Oh, itu namanya sembong ya. Atau biasa disebut boro-boro kalau Jawa. Ya, itu. Dan yang paling khas itu biasanya sampur ada 2. Jadi seperti ngeremo putra itu juga sampurnya juga 2, yang satu di pinggang, yang satunya di atas. Tapi kalau ngeremo putri diskalungkan sampurnya. Tapi kalau laki-laki yang satunya turun ke bawah, di bawah ketiak ya. Iya, itu. Oke. Oh, oke. Dan kalau padang remo putri ini tidak mengenakan keris ya. Itu. Terus juga untuk warna, apakah juga dalam pengenaan atau pemilihan warna ini juga ada filosofinya atau bagaimana sebetulnya? Kalau warna dalam perkembangan tari remo putri itu selera dari masing-masing penyaji remo. Seperti Mbak Trisnawati. Mbak Remo Trisnawati itu dia seorang pelaku tetapi sekarang menjadi fenomenal karena dia selalu membawakan ciri khas sendiri, jadi menjadi namanya ngeremo Trisnawati. Ngeremo Trisnawati itu biasanya kalau di tengah-tengah ada cengkok-cengkok dangdut. Iya, cengkok-cengkok dangdut. Jadi sangat unik sekali juga. Boleh ya itu ya. Tetapi boleh ya ada cengkok-cengkok dangdut. Artinya bukan boleh, tetapi memang itu menjadi ciri khasnya Mbak Trisnawati. Jadi waktu saya pernah wawancara dengan beliaunya, memang sebuah ekspresi diri itu dia ingin mencari sesuatu yang lain dari yang lain. Akhirnya dia sangat terkenal dan viral gitu ya. Viral ya. Okay. Seperti Mbak
Sri Utami itu juga punya ciri khas sendiri. Iya. Ini sudah pakemnya seperti ini ya. Iya. Kalau baju remo untuk putri itu seperti ini dari ujung kepala sampai Iya. ujung kaki seperti Biasanya itu. memakai sanggul, kecuali ngeremo tayub itu ada yang pakai iket tapi di sininya pakai mekak juga ada. Tetapi ngeremo putri itu adalah sanggul Jawa, terus ada junduk mentul. Junduk mentulnya itu biasanya ada yang penuh, ada yang hanya 3 atau 5, ada 7. Itu Makanya juga ganjil berarti ya? iya. Kalau ganjil kan karena kepala itu strukturnya agak setengah lingkaran gini ya. Iya. Jadi tengah, samping. Di tengah, samping. Oh, jadi ada maksudnya ternyata pemirsa. Nah, kalau tadi dikatakan Mas Pram, kalau pada tari apakah putri juga ada atau Ya itu tadi ngeremo Trisnawati ada. Ada begitu ya? Ngeremo Sri Utami, Sri Utami. dan ngeremo Surabaya itu sendiri. Ada berapa? 3 berarti? Iya, ada beberapa, cuman yang sangat fenomenal itu ada 3 itu. Ada banyak Jo tari Wah, remo ternyata itu. banyak ya. Yang pakai iket itu yang mana? Yang tari apa? Tari ngeremo putra. Oh tari. Oh, Yang putri, Yang putri? itu ngeremo tayub biasanya yang dilakukan oleh Mbak Sri Utami ya. Sri Saya Utami. soalnya pernah lihat tuh kalau yang putri remo itu ada pakai iket gitu. Kok ini nggak pakai iket gitu kan? Iya, Itu ini pakai ngeremo sanggul. tayub, Jadi memang Terus kalau yang gimana paling Mas Pram? unik lagi di dalam tari ngeremo tidak dipunyai oleh beberapa tari di Indonesia itu adalah gongseng. Gongseng. Ini selain jadi busana kaki. Oh, kerincingan itu namanya Kerincingan, gongseng. Ya, kerincingan. Jadi kelintingan yang dirangkai terus ditempelkan atau disabukkan di kaki itu namanya gongseng. Artinya ini apa? Kayak sapi kan punya di Ih ngawur kok ya Kalau iku kan. gongseng Ya, maksudnya kalau sapi itu ada kelinting-kelintingnya, saya di desa kayak gitu loh, gitu Mbak ya. Ana. Sampean juga punya kelinting enggak? Punya. Punya gongseng berarti. Punya. Di Buat mana? apa? Taruh di mana? Tak taruh di lemari, nanti kalau ada maling kedengeran. Iya toh. Gini. Itu alarm. Kalau ya. gongseng, Alarm. kalau gongseng itu selain jadi busana kaki di dalam tari remo, itu sebagai memandu irama. Jadi ada irama rangkep, irama lombo, terus ada misalnya kalau sabetan, tahu sabetan enggak? Dipukul itu yang Ya, Dipecut betul. gitu ya. Dipecut. Jadi itu. sabetan coba dilakukan sabetan, Mbak. Ikat dulu, ya terus baru sabetan. Kaki diangkat, gongseng digetarkan. Ini pasti begitu kalau sabetan. Gongseng itu harus memandu irama juga, jadi digetarkan seperti itu. Jadi sebagai temponya begitu. Iya, ngeremo apa saja, khasnya di sana. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat pemirsa berarti ngeremo putri ini lebih kepada pengembangan kreasi-kreasi begitu kah? Kalau ngeremot masih tetap pakem. Tetap pakem ya? Iya, tetapi ada beberapa pengembangan misalnya tari yang tidak pakai gandangan seperti yang dilakukan oleh Mbak Pur itu sudah sedikit pengembangan, tetapi secara esensi gerak tarinya tetap sama, tetap tradisional. tetap tetap tradisi. Iya. Nah ini menarik sekali. Saya juga pernah menyaksikan Ana Apa itu? dan juga Rina Mas Jo. penari ngeremo. Mbak Pur monggo loh Mbak Pur. Benar, Mbak Pur. Penari ngeremo putri, tetapi dia pakai kumis-kumisan, bergaya seperti putra. Nah itu bagaimana sebetulnya? Itu karena ngeremo yang menari putri, tetapi dia menarikan gaya putra. Jadi biasanya pakai kumis, pakai godek, pakai iket, terus tanjaknya begagah. Tapi kalau ngeremo putri kan tanjaknya separuh. Iya, lebih kecil, volumenya lebih kecil. Terus pipinya tuh merah-merah banget gitu Iya, ya kalau nggak salah. Make upnya tuh juga bold sekali, maksudnya terang gitu ya. Iya, memang kebanyakan ngeremo, tari ngeremo itu make up itu khas sekali. Jadi ada alis yang ngepang, terus ada godek. Godek itu mesti ada seperti spiral gitu Oh, bawahnya. di lengkuk-lengkuk gitu ya modelnya. Iya. Baik. Jadi dari make up pun juga menentukan apa ya ciri khas dari Jadi tari secara remo itu visual, sendiri. secara visual ngeremo itu sangat
fenomenal. Artinya ketika berdiri belum menari, orang pasti tahu wah iki arep ngremo iki. Iya, betul. Mau Dari ngremo sisi ini. busananya sudah terlihat Iya. bahwa itu adalah Busana dan make up. tari, Iya. busana dan make up. Iya. Tari Pakem remo. apa sih yang nggak boleh ditinggalkan sih Pak kalau ini apa namanya untuk tari remo ini maksudnya kalau mau tari ngremo busananya harus kayak gini nggak boleh ada yang ketinggalan. Ya Pakem-pakemnya sebenarnya di mungkin. dalam berkesenian itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua itu sebagai ekspresi dirinya. Tapi ketika menampilkan tari remo, ya yang harapan ya mesti harus pakem, harus pakem. Ya adalah beberapa teman-teman remaja yang mungkin masih baru bisa menari terus ngeremo terus pakai busana yang mungkin kurang cocok, itu perlu dimaklumi. Yang penting kan juga harapan kita generasi muda itu akhirnya akan mengerti tentang pakem-pakem remo itu sendiri kalau dia bisa melakukan. Yang jelas kan yang penting berani melakukan. Betul Yang betul. penting berani melakukan. Jadi Mbak ini Saya kalau bisa Anda- berarti Mas. Nah, tapi belum melakukan berarti Hanya di bibir saja. tes dulu, tes Niat dulu. aja. Oh iya tes. Tes dulu sebelum bisa ngeremo mungkin tes dulu bisa. TikTokan. Bukan, Enggak kita- dong, ini jauh kan salah dong. satu juga generasi muda Iya. yang punya Tapi tugas begini, taring remo itu tidak bisa instan. Oh, Jadi begitu. Berapa kita bulan belajar Mas Pram? tergantung pada semangatnya. Jadi kalau semangat terus punya setiap hari belajar itu akan menjadi bisa. Siapa sih kalau orang kalau belajar tidak bisa kan mesti Iya, bisa ya. iya, iya. Tetapi teknik-teknik tertentu harus dipelajari, misalnya iket sabetan, lawung, terus gendewo, ya ada namanya semua. Jadi taring remo itu sebelum menari atau ketika kita belajar menari, ngundang bolo itu seperti ini, ayam malas itu seperti ini dan sebagainya. Itu ada ragam nama ragam yang baku, ada nama ragam Oke, yang baku. baik. Ini menarik sekali karena bukan hanya nilai budaya yang bisa kita dapatkan, tapi juga kita ingin sekali mengetahui tentang busana, lebih kepada busana. Nah, untuk Jawa Timuran sendiri, kira-kira busananya yang seperti apa, Pak? Begini, kalau kita selain busana taring remo ya, ini secara Secara umum busana umum. Jawa Timur secara umum. Jadi kalau di dalam busana yang kita konteksnya tradisional, tradisional bukan garapan baru, itu adalah tetap harus pakem. Misalnya ketika kita melihat tampilan sendera tari yang ada raja. Raja itu kalau biasa, misalnya kita melihat wayang aja. Kalau Punokawan itu mesti harus pakai apa. Terus kalau Parang Barong itu dipakai apa, itu ada ketentuannya. Artinya ada semacam filosofinya. Jadi biasanya ada parang klitik, parang barong. Kalau parang barong itu dibuat yang gagah-gagah dan sebagainya. Itu mesti harus dimengerti oleh penata tari yang mau menampilkan Tarian tersebut. garap sendera tari dan sebagainya. Tetapi yang kadang yang disayangkan di Jawa Timur itu karena ada perkembangan batik yang sudah warnanya banyak ya, itu tidak memperhitungkan itu. Jadi asal match dengan baju atas, batik apapun bisa dipakai dan sebagainya. Itu mungkin lebih harus didalami dulu. Ketika kita harus menampilkan Raden Wijaya itu harus bagaimana, menampilkan sosok Bima itu harus pakai poleng dan sebagainya. Itu harus. Jadi ada beberapa item yang memang tidak boleh ditinggalkan karena itu sebagai bentuk ciri khas dari karakter tersebut begitu ya. Seperti halnya busana tari ngeremo itu sendiri. Yang paling wajib yaitu adalah tadi gelang kaki, kemudian apalagi gape, rape terus untuk Remo Putri ya. untuk Remo Putri ya, ini adalah wajib. Jadi ketika nanti ada sedikit sentuhan-sentuhan mungkin menyesuaikan begitu ya. Yang baru yang menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan karakter yang sudah ada. Iya, kalau mau menggarap baru harus, misalnya tidak harus sih, artinya diharapkan untuk mengembangkan yang sudah ada. Mengembangkan yang sudah iya. ada, baik, Jadi ini sebagai sumbernya kita garap baru, tetapi tidak menimbulkan tidak menyimpang, artinya tidak terlalu jauh, misalnya seperti itu. Masih ada patokannya. Seperti taring remo itu, Remo Putra itu ada batik pesisiran, misalnya yang dilipat di tengah terus menjuntai ke bawah, itu adalah ciri khas.
Batik pesisiran. batik pesisiran, seperti lasem dan sebagainya. Oh, dan itulah kenapa selain bukan hanya bisa menari ngeremo, tapi kita juga harus tahu busana ini juga mengandung nilai dan juga makna-makna tersendiri begitu ya Mas Pram ya? Iya. Oke, baik. Karena luar memang biasa. sesuai dengan ininya juga, apa tariannya, karakternya seperti apa. Kalau yang barusan ditarikan sama Mbak Pur ini, selain memang dia itu adalah tarian Remo Putri, itu menggambarkan tentang apa, Mas? Kalau ngeremo putri sebenarnya karena ada putra dan putri, jadi sebenarnya esensinya sama, kepahlawanan, tetapi putri ini lebih lembut, dan biasanya berangkat dari tayub. Berangkat dari tayub. Jadi kalau ketika tayub mau digelar, waranggononya harus ngeremo dulu, misalnya seperti itu. Tetapi di dalam perkembangan Lodruk pun juga begitu. Jadi dulu yang menarikan sosok laki, tetapi yang menari perempuan. Tapi sekarang sudah berkembang menjadi putri beneran. Putri perempuan. beneran, Iya. artinya yang menari Putri putri. Iya. Ada putri bohong kan dong? Iya. Nah, Mas Pram, dari sisi aksesoris atau apa yang dikenakan tari Remo Jawa Timuran ini, kalau dibandingkan dengan yang Jawa Tengahan atau Jawa Barat, itu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Mungkin apakah juga sama atau mungkin memang berbeda? Berbeda sekali. Berbeda sekali. Bawang Remo itu punya khas, tidak dipunyain oleh beberapa kesenian yang ada di Indonesia. Oh, jadi Remo itu khusus hanya di Jawa Timur begitu? Iya. Tidak ada di Jawa Tengah atau di Jawa yang Tidak lainnya? ada. Oh gitu, jadi identiknya kita kalau di Solo misalnya tuh tarinya apa ya? Tari gambyong. Gambyong misalnya kayak begitu ya. gitu, Kalau ini ya. tari Remo Jawa Iya. Timur. Baik. Semakin penasaran saja dengan tari Remo khas Jawa Timuran, tentu saja juga Anda seperti itu ya. Baik, kita masih akan segera kembali, masih tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net. Lamat was katon tejane yen bom brongkaton mencorong aduh wiragyane sinawang tan ambo seni yen besengut wimbo patut nyoto jatni komra ati eman lestari yo tan lilo bisa sarekmo nadyan bebasane kalingan godhong salembar nimas koyo wis koncepan rasa sing asep ing Masih bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net. Masih ngobrolin soal tata busana tari tradisional Jawa Timuran. Mhm. Tadi Mbak Pur tadi kan udah kita lihat tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki gongseng, ngeseng tapi bunyinya ternyata jering gitu ya kan. Bukan tongseng ya. Oh, Tongseng itu enak, kesukaanku itu. Lu kok makanan? Iya. Oke, tapi ada yang menarik ya. Seperti tadi pertanyaan saya juga tertahan, apa sih yang membedakan secara secara artificial atau secara langsung begitu ya, secara kasat mata yang membedakan antara tari Ngeremo Jawa Timuran Putri dan juga tari-tari putri dari daerah lain. Mungkin ada yang menarik tadi. Anda tadi nggak melihat bahwa Mbak Purbadari tadi menggunakan kaos kaki. Iya, aku tadi tuh juga bertanya-tanya di dalam hatiku. Ah. Kenapa dia ini pakai Kenapa kaos kaos kaki? kaki, Apa karena bukan sepatu katuen boot? gitu ya? Mungkin Itu- lupa Apa mungkin. kedinginan Itu gitu pernah ya? ditanyakan oleh keponakan saya juga. Oh ya.
ya. Pernah Jadi gini, saya bicara di sini ini sedikit gamblang. Saya gamblangkan karena ternyata di acara RRI Net ini, obrolan RRI Net ini Iya. sangat digemari oleh teman-teman adik-adik sekolah. Yang kemarin itu saya dengar dari keponakan, saya harus melihat itu. Harus melihat itu. Terima kasih. Itu tugas dari guru seni budaya. Jadi ini saya tidak ngomongnya tidak secara akademis atau koreografi yang mungkin dimengerti oleh beberapa teman-teman seni yang sudah di atas, tetapi saya gamblangkan. Baik. Saya gamblangkan lagi. Jadi seperti tadi pertanyaan ada kaos kaki dan Iya. sebagainya. Itu kaos kaki itu kenapa ditampilkan dipakai di Ngremo Putri. Di rata-rata di Jawa Timur seperti gandrung itu juga pakai kaos kaki. Seperti wayang topeng Malang itu juga pakai kaos kaki. Kenapa? Mungkin di dalam sejarah kaos kaki itu sendiri karena pelakunya dulu adalah laki-laki. Jadi pelakunya untuk menarikan sebuah tari putri itu laki-laki. Dan kenapa? Karena di sininya cantik, pakai idep, pakai bulu mata, terus pakai tapi di lipstik, sini kan bedakan gitu kakinya hitam, terus banyak bulunya, dan seperti Mas Kuko bilang tadi. Itu memang itu yang saya pelajari dulu juga begitu. Jadi kenapa pakai kaos kaki itu hanya untuk menutupi, tetapi ada esensi yang perlu kita ketahui bahwa memang di dalam tari-tari Jawa Timur kebanyakan memakai kaos kaki yang harus putih tradisional. ya? Iya. Kenapa Nggak boleh kok harus hitam, putih? nggak coklat. Kayak doreng gitu, kayak tentara gitu loh maksudnya. Kamu udah usah curhat dong. Itu merupakan suatu perkembangan di zaman dulu. Kaos kaki mungkin tidak ada yang merah, belum ada yang doreng ya, gitu tapi ya. kan kaos kaki itu memang fungsinya untuk menutupi kaki, tetapi waktu dulu masih berwarna putih. Iya. Dulu belum ada itu cat fabric gitu, itu nggak ada. Iya nggak ada. Jadi Kenapa tidak ada Nike, tidak ada Adidas dan sebagainya. Terus yang kedua, kalau kita bicara tentang kaos kaki dan sebagainya, itu tadi memang di dalam kita menari seperti gandrung misalnya. Saya pernah ditanya, kok tidak pakai kaos kaki dan sebagainya. Iya itu. Itu apakah harus? Lah itu tadi. Kalau kita kembali ke pakemnya, jadi kalau menari Ngremo Putri mesti harus pakai kaos kaki. Jadi saya mohon ketika adik-adik pelajar yang masih belajar dan sebagainya harus mengetahui pakem-pakem pakaian tari Jawa Timur, busana tari Jawa Timur. Ya, kadang ada yang tidak beralas, bahkan tidak berkaos kaki juga ada ya. Itu Iya, yang putra ada biasanya juga. ya. Iya. Mas Jo, Kalau memang Ya. putra tidak pakai kaos kaki. Oh begitu. Ngomong-ngomong kaos kaki. Kenapa? Ini kok malam-malam kok kelihatannya kayak mendung. Aku tak entasi pemian itu apa namanya? Boso Indonesianya ngentasi pemian. Aku tahu. Apa Mas Jo? Mengangkat jemuran Iya, tetangga. itu. Ya. Sebentar ya Mas Jo, nanti takut kehujanan. Iya. Permisi ya Mas Pram. Orang mau ngangkat jemuran monggo. tetangga aja kok pamer. Hati-hati loh ya. Iya. Sini loh. Kamu mau kemana? Mau tetangga aja sebelah sini. Bilang salam ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ada-ada aja nih anak. Ya Oke. tapi itu memang ngomongin soal kaos kaki sendiri, aku pikir tadi karena masalah kedinginan gitu ya, tapi ternyata memang ada Jadi alasannya itu juga mungkin ya. Sekarang kita pandemi, ya. Itu nanti akan perkembangan kesenian tuh akan menuju ke sana. Mungkin kita mau menggarap tari baru atau ada permunculan tari-tari itu pakai masker, misalnya seperti itu. Itu kan situasi itu juga akan mempengaruhi perkembangan kesenian itu sendiri. Iya. Dan yang pastinya tari kreasi nanti kita akan bahas pada episode selanjutnya. Betul. Dan Tapi sekarang ini kita masih ngebahas soal tata busananya Tata dulu busana, dari ya. tari tradisional Jawa Timur. Tapi secara tadi kan Mbak Pur tuh ada pentul-pentul di atas rambutnya itu, terus habis itu konde-kondeannya seperti itu, memang semuanya ya kondenya harus seperti itu Iya, ya? kalau Ngremo biasanya kondenya itu konde Jawa. Bukan konde yang belah seperti yang tekuk, Tekuk, bukan, tetapi Jawa. Jawa itu yang ada mentul di tengah. Oh gitu. Iya. Jadi
Seperti itu, mentulnya di tengah. Nih, Mbak Pur datang Nah, lagi nih. ini. Nah, Oh, Iya. oh iya. karena kan ada yang lebih kecil lagi ya Pak. Ya harus sebesar ini ya, konde Jawa itu memang gini ya Iya, semuanya. Konde Jawa itu disesuaikan dengan kepalanya. Iya. Oh, Baik. Iya, Bisa iya. bayangin nanti kalau misalnya Ana yang pakai gondi bisa sebesar apa ya Nak? Bercanda. pasti lebih gede karena kepalanya gede. Iya kan menyesuaikan. Iya. Oke. Iya. Mas Pram, kira-kira kalau menurut Mas Pram sendiri bagaimana dengan ini kan tari yang memang sudah turun temurun, ada adiluhung lah ya, punya nilai yang sangat besar. Tapi bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang mungkin dengan keinginan mereka untuk belajar tari remo dulu? Kalau sebenarnya di perkembangan tari di Jawa Timur, khususnya di generasi muda itu sangat pesat sekali. Namun kembali lagi, siapa yang mendidik dan sebagainya. Terus ketika didikan itu, kalau mempelajari suatu tari tradisional itu kan harus berangkat dari pakem dan sebagainya, itu harus diterapkan. Jadi supaya generasi selanjutnya itu tidak begitu ngawur gitu Iya, ya. iya, Tidak betul. begitu ngawur, itu sangat bahaya. Baik, Iya. karena kan kalau kita melihat tari-tari tradisional busananya itu banyak sekali. Pernak-perniknya yang apa tadi pentul-pentul, Cunduk mentul. cucuk mentulnya, kemudian sanggulnya yang seperti itu. Banyak sekali gitu loh. Sementara tari kreasi atau tari modern saat ini kan sangat mudah ya, sangat simpel sekali didapatkan. Nah, tari tradisional kalau seperti itu apakah juga nanti kira-kira nih menurut prediksi Mas Pram sendiri ke depannya nanti akan masih menjadi tren atau minat belajar bagi anak-anak Mas? Karena itu suatu keunikan. Jadi kalau menurut saya tradisional suatu keunikan. Tentu orang yang cerdas, orang yang unik itu adalah merupakan sesuatu hal yang harus dimiliki. Artinya yang tidak instan juga begitu. Jadi tradisional itu tidak bisa instan. Kita pelajari 1 hari 2 hari, kita harus tahu busana, pernik-pernik busananya atau apa yang dipakai di sini, namanya apa dan sebagainya itu harus tidak bisa instan. Artinya memang harus ada proses dipelajari. belajar Iya. juga Iya. gitu. Jadi sehingga para penari-penari generasi selanjutnya itu tahu bahwa setiap apa yang dikenakan oleh para penari ini memiliki nilai dan juga filosofi yang positif begitu ya. Yang berkaitan Jadi, dengan gerakan hal yang tariannya. mempunyai nilai dan filosofi itu akan saya percaya bahwa itu akan selalu Diminati. berkembang, iya. Diminati. Selalu berkembang, selalu menjadi sesuatu yang berharga di negeri ini gitu. Betul. Suatu ketika nanti kalau kita misalnya di tengah zaman yang sangat modern, kemudian hilang identitas, cobalah kita ingat ke belakang bahwa kita punya tari remo tradisional Jawa Timur begitu ya, yang syarat akan makna luhur, seperti ya tadi yang dikenakan oleh Mbak Purbandari dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini semuanya ada Intinya makna-maknanya, tentang kepahlawanan, perjuangan seperti itu. heroisme. Tapi jujur ya, dulu waktu masih SD saya sebenarnya diikutkan ekstrakurikuler tari remo. Nggak tahu kenapa kok langsung mutul karena saya waktu itu seingat saya bayangan saya tari remo tuh susah banget begitu. Mas Pram tadi bilang nggak instan. Sebenarnya untuk belajar itu paling lama itu berapa lama ya? Tergantung semangat itu tadi. Jadi seperti mbaknya tadi sudah motol itu berarti semangatnya kurang. Artinya gitu. Tetapi kalau sesulit apapun kalau semangat belajarnya bagus itu akan menjadi sesuatu. Jadi menjadi saya dulu juga ketika saya belajar menari pertama itu juga merasa susah. Tetapi saya suka. Kepingin mengembangkan tari tradisi dan sebagainya. Saya kepingin mengembangkan ini kepunyaan kita itu menjadi sesuatu yang saya harus bisa begitu. Baik. Mungkin Suka Mbak dulu Purbandari berarti. tadi juga punya keinginan seperti itu. Passion Nah, gitu ya. berarti yang perlu dipelajari pertama kali sebelum kita belajar tari kreasi, tari modern itu memang ada baiknya kalau kita belajar tari tradisional dulu sebagai pakem. Betul. Betul begitu? Iya. Betul begitu ya Mas Iya, Pram iya. ya. Sebagai pakem sehingga ketika kita belajar mengkreasikan itu akan lebih mudah ketika kita sudah punya pakemnya, sudah punya dasarnya. Iya. Sehingga kita nggak asal aja nari tapi nggak ngerti maknanya kemudian nanti
ya ini karena berhubungan dengan adat dan juga budaya sehingga nanti malah jadi mispersepsi atau jadi malah salah paham. Ini maksudnya apa kok menggunakan busana yang tidak sesuai ya, walaupun maksudnya estetikanya bagus begitu ya Mas Pram ya. Gimana kalau menurut pendapat Mas Pram sendiri? Iya betul. Jadi kan ketika kita berbicara tentang tradisional ya mesti harus dengan pakem. Tapi kalau kita berbicara tentang pengembangan atau busana-busana tari yang untuk garapan baru itu masih tetap menoleh ke belakang. Apa yang diangkat, misalnya kita berangkat dari tari jaranan, ya pernik-pernik jaranan itu harus kita nuansa jaranan itu mesti kita harus angkat lagi walaupun di sana ada pengembangan tapi masih ada kroso jarannya di mana dan sebagainya. Mbak Pur mana ya tadi? Mbak Pur itu bajunya kerasa berat nggak sih? Enggak berat ya? Oh, aku pikir dari kepala sampai kaki itu kerasa berat gitu. Oh gitu. Nah ini juga jadi satu modal ketika nanti kita semakin berkembang terus kemudian punya kesempatan buat jalan-jalan ke luar negeri dan ditanya bagaimana tari remo, nah itu bisa jawab ada pernak-perniknya seperti ini begitu ya. Itulah merupakan kebanggaan kita ya. Benar. Ketika saya ini bisa menari remo atau bisa menari tradisional itu di kampung misalnya bisa dihitung saya cuma dengan siapa saja tapi yang lain kan tidak bisa, itu adalah kebanggaan saya. Ada kebanggaan. Keren, Iya aku bisa. Oke Mas Pram, mungkin sebagai closing statement kita pada malam hari ini mungkin Mas Pram juga ingin menyampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah bagaimana sih tentang tata busana tari tradisional Jawa Timuran yang kali ini kita sudah bahas. Silakan Mas Pram. Terima kasih. Jadi begini, saya cuma berpesan saja kepada penata tari mungkin ketika kita mengangkat sesuatu yang atau kita menyajikan sesuatu yang berkenaan dengan tari tradisional, hendaknya tetap memberikan pakem di sana, menyampaikan pakemnya supaya tidak perkembangan di depannya di generasi muda yang misalnya seperti tadi keponakan saya yang belajar seni budaya terus harus melihat obrolan ini terus mereka akhirnya kan ada tahu dengan pakem-pakem yang harus dicamkan begitu. Jadi itu kalau untuk tradisional harus pakem. Harus pakai. Baik, terima kasih Mas Pram dan akhirnya pemirsa sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di obrolan budaya ya. Saya Juadi Yuanda. Saya Ana Riangga, kita pamit dulu. Wassalamualaikum, salam budaya. Berkumandang ensiklopedi budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti terus mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa. Yo ngono. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.